Selamat siang, perkenalkan nama saya Niputu Ayu Arijanawati SE, guru yang mengampu mata pelajaran konsentrasi keahlian pada elemen ekonomi bisnis dan administrasi umum di SMK Negeri 1 Tabanan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 1 Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha dengan nomor induk mahasiswa 2374824026. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan materi distribusi sebagai kegiatan ekonomi menggunakan model pembelajaran problem listening. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang. Siang. Ya. Pada sana Panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, untuk mengawali hari ini, ya, untuk kelancaran pembelajaran, silakan Diana untuk memimpin doa, ya, kita berdoa dulu. Demi kelancaran pembelajaran yang dilaksanakan hari ini, adalah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa sesuai dengan kepercayaan beserta keyakinan masing-masing, berdoa saya pimpin berdoa dua. Berdoa dapat jadi. Ya, terima kasih. Silakan duduk Diana. Baik, kalian silakan duduk. Ya, bagaimana kabarnya? Baik. Ya, semoga baik-baik saja ya. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Ya, berarti hadir semua ya? Ya. Astung karo semua dalam keadaan sehat ya. Karena cuaca lagi tidak baik hari ini ya. Baik, agar kalian lebih semangat lagi, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Ya, karena ini udah siang ya. Mungkin kalian udah ngantuk, udah capek. Ya, biar lebih semangat dalam pembelajaran, kita ice breaking dulu. Baik. Sudah ya? Sudah? Sudah. Ya. Selesai. Silakan Dayu sama Eka duduk ya. Terima kasih. Ya, Bu. Sudah mau memberikan contoh di depan ya. Silakan kalian duduk. Ya, gimana? Rasanya setelah ice breaking? Berkeringat? Hah? Seneng ya. Udah nggak ngantuk lagi kan? Ya, berarti siap untuk menerima pelajaran? Siap. Baik ya. Nah, hari ini Ibu langsung saja Nah, ini ada skema ya. Mengingatkan pelajaran minggu lalu. Ya, nanti ada hubungannya dengan pelajaran hari ini. Ya, masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih. Tentang apa? Tentang apa? Ya, tentang produksi ya. Nah, sekarang siapa yang tahu? Ya, siapa yang masih ingat apa itu produksi? Ya, Bu. Mengubah suatu benda agar bermanfaat bagi kehidupan. Mengubah suatu benda agar bermanfaat bagi kehidupan. Baik, Ibu terima dulu. Siapa lagi yang bisa? Bagus, ya? Ya, silakan Laila. Proses untuk menambah nilai barang. Proses untuk menambah nilai barang, ya, agar bertambah nilai suatu barang ya bisa digunakan, ya. Oke, Ibu terima, bagus, ya. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya. Perubahan bentuk barang sehingga bisa digunakan. Perubahan bentuk barang sehingga bisa digunakan, ya. Itu perubahan bentuk barang sehingga bisa digunakan. Siapa bisa menyimpulkan dari produksi ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi produksi adalah sebuah proses yang dilakukan
dilakukan untuk menciptakan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Ya, suatu proses untuk menciptakan, ya, proses ya, menciptakan ya, barang dari tidak berguna menjadi berguna, barang tidak berfaedah jadi berfaedah. Ya, Ibu misalkan, ya, yang kalian kenakan apa ini? Baju. Awalnya baju ini apa? Kain. Sebelum jadi kain, sebelum kain? Benang. Ya, sebelum benang? Sebelum benang? Kapas kan? Ya, serat atau kapas. Mungkin ulat sutra gitu lah kalau sutra. Ya, itu diproses dulu nggak? Apa langsung kapas gitu? Diproses dulu. Agar gimana? Agar barang itu bisa berguna atau bernilai dan dapat kalian gunakan dan berfaedah bagi kehidupan manusia. Nah, itu produksi. Baik, ya. Hari ini ya, kita belajar kegiatan ekonomi selanjutnya yaitu distribusi. Nah, sebelum itu Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini ya tentang distribusi. Ya, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisa. Berarti kalian mampu menganalisa distribusi sebagai kegiatan ekonomi dengan benar. Ya, itu tujuan dari pembelajaran hari ini. Baik, Ibu lanjut ke materi ya. Nah, baik, hari ini materinya tentang distribusi. Ya, sekarang untuk kalian menganalisa, coba perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa? Ya, truk. Ini ada perkebunan ke kota. Ya, berarti menurut kalian ini truk ini kenapa? Iya, mengangkut barang ya, mengangkut produk seperti itu ya. Nah, siapa yang bisa menganalisa apa sih dari gambar ini? Apa sih itu distribusi? Saya, Bu. Ya, silakan Merah. Jadi distribusi itu adalah penyaluran atau pengiriman. Penyaluran atau pengiriman. Ya, bisa. Silakan. Bagus ya. Penyaluran atau pengiriman seperti yang terlihat di gambar. Siapa lagi yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Eka. Distribusi adalah penyaluran hasil dari produksi. Penyaluran hasil dari produksi. Iya. Ya, penyaluran hasil dari produksi. Bagus. Saya, Bu. Ya, silakan Melani. Distribusi merupakan suatu proses pengiriman barang atau jasa yang dipakai atau dikonsumsi oleh para konsumen. Berarti pengiriman barang dan jasa yang akan dipakai oleh Para konsumen. ya para konsumen, dipakai atau dikonsumsi oleh para konsumen. Bagus ya. Sungguh lengkap ya Melani ya. Baik, dari gambar ini dapat kita simpulkan ya apa itu pengertian distribusi ya. Tadi ada katanya pengiriman barang ya, penyaluran barang atau penyaluran produk kepada konsumen agar bisa dikonsumsi ya. Di sini distribusi adalah penyampaian atau penyaluran barang dan jasa agar dapat diterima oleh konsumen ya dengan baik. Ya, berarti produk yang dikirim dari produsen itu diterima dengan baik dan tepat sasaran. Ya, kalau nggak tepat sasaran, ya, misalnya kalian belanja online ya, kalian belanja, paket datang, mungkinkah menyasar orang lain? Tidak, ya, pasti menyasar si penerima, siapa penerima produk tersebut. Ya, itu kan ada distribusi di sana ya, ada penyaluran barang seperti itu ya. Nah, baik, selanjutnya ini ada tujuan distribusi. Ya, tujuan distribusi yang pertama itu menyalurkan produk ya. Sangat penting ya, karena apa? Kalau produk itu tersampaikan tidak tepat waktu kepada konsumen gimana? Misalnya kalian belanja, ya, pengirimannya tidak tepat waktu. Bagaimana kira-kira? Ya, protes, kesal ya konsumennya. Jadi para distributor harus bekerja dengan baik agar tujuan barang itu atau produk itu dapat tersampaikan ya tepat waktu, tepat sasaran ya, dan barang diterima dengan baik, kondisinya baik seperti itu ya.
Baik, berikutnya memberikan jaminan proses, ya. Nah, dengan ini jaminan harus ya dalam proses pengantaran, ya. Pernah nggak kalian berbelanja online misalnya atau menerima paket, tapi produknya hancur atau rusak? Pernah. Ada nggak yang memberikan jaminan distributornya? Ya? Oh, tempat kita memesan ya. Dia berarti bertanggung jawab untuk memberikan jaminan ya. Mungkin barang dikembalikan lagi, ya diretur lagi ya. Dikembalikan atau diretur lagi dan kita mendapat produk yang baru. Seperti itu ya. Nah, itu. Baik, selanjutnya menjaga dan mengembangkan kualitas. Ya, tadi memberikan jaminan, ya. Kalau sudah diberikan jaminan barang baik itu dipertahankan oleh para produsen dan distributor agar konsumen tidak lari, tidak menjauh, ya. Jadi itu tujuannya, harus memberikan jaminan ya kepada kualitas produk. Baik, berikutnya ini meningkatkan nilai jual. Kalau sudah barang terjamin, distribusi lancar, ya, berarti apa? Nilai jual barang akan meningkat, kan seperti itu ya. Jadi nilai barang akan meningkat, nilai jualnya akan meningkat. Produk yang biasanya cuma satu produk karena jaminannya bagus, ya, belanja di sana jaminannya bagus. Jadi gimana? Ya. Jadi ini ya banyak konsumen yang berbelanja di sana ya karena apa namanya ada jaminan dan nilai jual menjadi tinggi. Baik, berikutnya ini ada menjaga kestabilan ekonomi, ini paling penting ya. Ya. Jadi kegiatan distribusi itu kalian pernah belanja di luar negara? Pernah. Ya, paling banyak itu di mana? Cina. Ya. Itu menjadi apa? Menjadi kestabilan kegiatan ekonomi di negara itu. Ya. Kalian kemarin mungkin dengar presiden mempidatokan masalah TikTok Shop gitu ya. Kenapa? Karena kita dirajai ya, dikuasai oleh produk-produk dari luar negeri. Ya. Jadi presiden ingin menggalakkan UKM yang ada di negara kita, ya. Jadi maunya presiden agar produksi barang berputar, ya, distribusi barang berputar di negara kita saja, ya, seperti itu. Ya, jadi kegiatan distribusi itu menjamin, ya, kekuatan ekonomi suatu negara. Sekarang apalagi zamannya itu belanja-belanja online seperti itu, ya. Jadi itu menjamin, ya. Baik, berikutnya ada jenis distribusi. Ya. Jenis distribusi yang pertama ada langsung. Kalau langsung itu gimana? Langsung dari konsumen, dari produsen ke konsumen. Langsung diterima ya. Ya, misalnya kamu membuat pisang goreng. Ya, kamu sebagai apa? Produsen. Kamu taruh di warung. Ya, itu distribusi apa? Ya, berarti kamu langsung menyerahkan ke sub-sub bagian atau ke warung gitu ya. Berarti kalian distribusi langsung, berarti secara langsung ya dari produsen kepada konsumen ya. Selanjutnya ada distribusi tidak langsung. Ya. Ini sebagai perantara ya, ada perantara. Ya. Sering kalian jumpai ya ketika apa? Iya, berbelanja online. Pasti di sini paling tidak 100% sudah pernah berbelanja online ya. Nah, ini pasti terima paket ya. Tidak bisa dipungkiri ya zaman sekarang. Ya, lebih baik belanja online, lebih cepat, lebih mudah dan aman gitu ya, dan aman ya. Ada jaminan juga kadang ya. Nah, itu distribusi yang tidak langsung menggunakan perantara pihak ketiga, menggunakan agen distribusi ya, agen distributor ya, agar barang tersampaikan kepada konsumen dengan baik. Oke, itu dari distribusi. Nah, sekarang Ibu akan putarkan video ya tentang distribusi. Kalian analisa video tersebut, apa yang
disampaikan dalam video tersebut ya. Baik, dari video itu apa yang dapat kalian analisa? Siapa yang bisa menganalisa? Saya, Bu. Ya, silakan Rama. Oke, jadi yang dapat saya analisis dari video tadi adalah tanpa adanya campur tangan dari distributor, barang tidak akan sampai ke tangan konsumen maupun ke tangan produsen. Ya, tanpa adanya campur tangan distributor ya. Ya, Bu. Jadi barang nggak akan mungkin sampai ya, nggak akan mungkin barang itu lari sendiri ke konsumen ya. Ya. Oke, bagus. Silakan siapa lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Komang. Saluran pemasaran distribusi sangat berperan penting dalam menjangkau masyarakat, baik di daerah perdesaan maupun dunia. Ya, baik di daerah maupun dunia gitu ya. Berarti penting ada pemasaran, ada distribusi gitu ya. Ya, Bu. Berarti itu bisa menjangkau daerah dan dunia. Oke, bagus. Baik, dari kesimpulan menganalisa video ya dari Rama maupun Komang, berarti saluran distribusi penting ya. Karena ada penyampaian atau penyaluran kepada konsumen ya. Di dalamnya juga ada pemasaran, itu penting juga untuk mengiklankan atau mempromosikan produk-produk ya, seperti itu ya. Jadi adanya saluran distribusi ini bisa menjangkau daerah ya, baik dari desa, perkotaan maupun dalam cukup besar dunia, seperti itu ya. Baik, bagus sekali analisanya ya. Nah, hari ini ya, kali ini coba kalian bentuk kelompok ya, untuk mendiskusikan kasus yang sudah Ibu kirim ke WA Group ya. Itu ada LKPD yang Ibu sudah kirim ke WA Group. Silakan bentuk kelompoknya ya. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang ya. Silakan. Dan boleh di-download dulu ya LKPD-nya, dibaca kasusnya di sana. Apa yang tertera di sana ya, silakan kalian analisa. Boleh dibuat di PowerPoint atau Canva ya. Silakan bekerja dan cari kelompoknya masing-masing. Sudah? Bagaimana? Coba dilihat. Ada kesulitan? Enggak. Ya, enggak ada ya. Berarti coba lihat ininya. Saluran distribusi. Ya, ini tentang bencana alam ini ya. Coba geografis. Oke. Yang ini gimana? Jadi kita habis diskusiin masalah distribusi, contoh-contoh yang dikasih itu. Ya, kasusnya. Nah, kasus-kasusnya itu. Tapi kita juga jabarin sedikit-sedikit mengenai apa sih distribusi, apa sih itu juga jenis-jenis distribusi yang ada, kayak distribusi secara langsung, distribusi secara tidak langsung, distribusi insentif ataupun yang lain. Ya, itu udah lengkap ya. Udah lengkap juga, ada tujuan-tujuannya, ada juga sekarang itu studi kasus yang Ibu kasih saya. Ya, studi kasusnya coba bisa dilihat. Iya, bisa. Ya. Oh, pakai Canva ya? Iya, kita pakai Canva. Soalnya lebih praktis pakai Canva, Ibu. Oh iya. Ya, bagaimana cara masyarakat? Oh, ini tentang yang bencana alam itu ya? Bencana-bencana alam tadi. Ya, oke. Oke. Yang lain bagaimana? Sudah? Sudah, Bu. Ini juga pakai Canva ya? Ya, lebih gampang. Memperoleh barang. Oh, tentang bencana alam. Coba yang lain lihat yang kasus yang lain. Ya. Harus belanja online ya? Pernah belanja online? Pernah. Di mana? Shopee. Shopee. Paling sering pakai Shopee ya? Ya. Berarti bisa menceritakan alurnya bagaimana belanja online gitu ya? Bagaimana sampai ke tangan kalian seperti itu ya? Ya, baik.
Kelompok ini gimana? Kelompok apa namanya? Kelompok apa namanya? Kelompok street sih. Street C. Ya. Coba lihat kasusnya. Ya. Alurnya. Itu distribusi langsung apa tidak langsung kira-kira? Tidak langsung. Ya. Coba lihat kasusnya lagi. Ya. Bagaimana caranya dia menjangkau? Itu dengan cara pemerintah menyiapkan anggaran dana. Anggaran dana. Oke. Ya, baik. Nah, itu Ini kita belanja online gitu. ya, berarti semua favoritnya Shopee ya? Iya. Nggak ada yang Lazada, nggak ada yang ya lebih praktis Shopee ya. Karena TikTok Shop-nya udah ditutup. Iya. Ya, oke, bagus ya. Baik, bagaimana sudah selesai penganalisan kasusnya? Siapa kelompok yang mau ke depan terlebih dahulu? Ya, nama kelompoknya? Ya, silahkan Tristi. Street C. Ya, susah sekali namanya ya. Silahkan Street C maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok Street C, akan mempresentasikan yaitu materi mengenai distribusi. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya ada Yumena. Nama saya Eka Setia. Perkenalkan, nama saya Mita Kurnia. Perkenalkan saya Herawati. Perkenalkan, saya Meila Widya. Baik, presentasi akan kami mulai. Oke, yang pertama itu ada definisi dari distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Adapun tugas utama dari kegiatan distribusi yaitu membeli barang-barang dari pihak produsen untuk kemudian dijual kembali kepada pihak konsumen. Distributor sendiri terbagi menjadi 3, yaitu pedagang besar atau grosir, pedagang kecil atau retail, dan juga perantara. Nah, tujuan dari distribusi yaitu yang pertama, menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua, mempercepat sampainya hasil produksi ke tangan konsumen. Dan yang ketiga, tercapainya pemerataan produksi. Terakhir, menjaga kontinuitas produksi. Prinsip-prinsip dari distribusi. Contoh prinsip ekonomi distribusi adalah yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan. Yang kedua, menyalurkan barang tepat pada waktu. Yang ketiga, menggunakan sarana distribusi dengan harga termurah. Yang keempat, membeli barang dari produsen secara langsung. Yang kelima, menyediakan barang dan jasa bagi konsumen. Yang keenam, membeli barang di produsen yang tepat. Dan yang terakhir, menentukan lokasi perusahaan yang strategis, yakni berada di antara produsen dan konsumen. Selanjutnya ada faktor distribusi. Yang pertama, faktor pasar. Pasar adalah tempat orang jual beli. Saluran distribusi pasar dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen seperti jumlah konsumen, letak geografis, kebiasaan pembeli atau jumlah pesanan. Yang kedua, faktor kebiasaan dalam pembelian. Pertimbangan yang diperlakukan dalam kebiasaan pembelian adalah kegunaan perantara, sikap perantara terhadap kebijakan produsen, volume penjualan, dan ongkos penyaluran barang. Yang ketiga, faktor perusahaan. Faktor ini mempertimbangkan sumber dana atau pendanaan. Selain itu, juga pengalaman dan kemampuan manajemen serta pengawasan dan pelayanan yang diberikan. Yang terakhir ada faktor barang. Karakteristik barang memiliki pengaruh pada proses distribusi. Proses ini harus menyesuaikan barang yang akan disalurkan. Beberapa pertimbangan harus dilihat seperti besar dan beratnya barang, nilai unit, standar barang dan pengemasan dan lain sebagainya. Baik,
Ini adalah contoh distribusi, yaitu grosir sembako yang menjual produk dari produsen kepada masyarakat. Selanjutnya ada proses alur distribusi dari bahan baku hingga ke konsumen. Proses alur distribusi ini yaitu alur distribusi tidak langsung. Yang pertama ada dari raw material atau bahan mentah, kemudian ke supplier atau disuplai untuk masuk ke industri manufaktur atau diubah menjadi dari bahan tidak jadi menjadi bahan yang siap untuk dijual. Kemudian didistribusikan ke perusahaan distribusi atau dijual ke perusahaan grosir atau perusahaan pedagang besar. Kemudian di retail shop itu adalah perusahaan eceran atau perusahaan yang menjual barang mentah tersebut dengan harga yang jumlahnya sedikit. Kemudian adalah konsumen terakhir, yaitu konsumen terakhir dari distribusi tersebut. Baik, dari gambar di atas, masyarakat dapat menjangkau barang dan jasa dengan cara setiap daerah hendaknya memiliki anggaran dana untuk bencana alam. Sehingga ketika terjadi bencana alam, maka pemerintah daerah sudah siap dengan bantuan yang diberikan kepada korban bencana. Baik itu barang konsumtif maupun barang non-konsumtif yang dikelola dengan baik sehingga barang tersebut bisa sampai ke tangan korban bencana sehingga tidak terjadi penimbunan yang lama melalui BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pihak-pihak terkait lainnya. Dari contoh gambar distribusi di atas, dapat kita jelaskan bagaimana alur proses kita berbelanja online. Contohnya pada kita belanja di Shopee, pertama-tama kan kita memilih dulu nih barang yang mau atau yang minat bagi kita. Nah, habis itu kita bisa check out, terus masukin alamatnya sampai dengan kurir datang membawa barang yang kita pesan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Izin bertanya. Ya, silakan. Ada berapa sih faktor-faktor distribusi? Oke, faktor distribusi itu ada 4, yakni yang pertama faktor pasar, yang kedua faktor kebiasaan, yang ketiga faktor perusahaan, dan yang terakhir ada faktor barang. Apakah ada yang bertanya lagi? Berarti faktor-faktor produksi ada 4 ya. Yang pertama apa tadi? Yang pertama ada faktor distribusi. Ya, distribusi berarti penyaluran. Setelah Ya. itu Faktor pasar. pasar berarti kenapa? Memasarkan. Ya, untuk memasarkan ya. Setelah itu Faktor kebiasaan. ya kebiasaan. Kebiasaan siapa? Konsumen. Pasti kebiasaan konsumen Iya. kan? Ya, untuk membeli barang ya. Setelah itu bagaimana cara pendistribusian ya ke konsumen seperti itu. Ya, apalagi? Faktor perusahaan. Ya, perusahaan ya. Baik. Ada lagi yang bertanya? Ya. Apa aja sih jenis distributor? Ya, jenis distributor. Izin menjawab, distributor sendiri terbagi menjadi 3, yakni yang pertama, pedagang kecil atau retail, yang kedua, pedagang besar atau grosir, dan yang terakhir ada juga perantara. Berarti pedagang besar, Pedagang kecil, pedagang besar, ya, perantara. Ada lagi yang bertanya? Tidak. Baik, jika sudah ada tidak bertanya lagi, kami tutup presentasi pada kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan terima kasih. Baik, tadi itu penampilan dari kelompok ya yang sudah presentasi. Nah, sekarang kalian sudah kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, sekarang silakan jawab kuisnya ya. Sudah Ibu kirim ke WA grup. Silakan dijawab ya.
Baik, hasilnya sudah Ibu lihat di Google Spreadsheet. Hasilnya bagus semua ya. Berarti kalian sudah memahami materi ini dengan baik ya. Baik, untuk hari ini di akhir pelajaran kita akan menyimpulkan dan merefleksi pelajaran hari ini ya. Ibu akan bagi dua kelompok ya. Kelompok utara itu menyimpulkan, kelompok yang selatan itu memberikan refleksi ya. Nanti refleksi akan Ibu bacakan ya. Ya, ambil satu, tinggal dibaca aja kesimpulannya. Nanti kita kesimpulkan bersama-sama. Kesimpulannya, distribusi adalah penyaluran barang sedangkan yang melakukan disebut distributor. Ya, itu kesimpulannya. Ya, siapa lagi? Baru satu. Ya, ini sudah. Ya, ya silakan. Ambil satu, yang jatuh boleh. Jadi kesimpulannya distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang. Kegiatan menyalurkan barang ya. Nanti kita simpulkan bersama-sama. Kegiatan menyalurkan barang lagi satu, yuk. Ya, silakan. Distribusi adalah proses penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Tujuannya memudahkan akses konsumen. Ya, memudahkan akses konsumen. Baik. Oke, sekarang kita simpulkan bersama-sama ya. Distribusi itu adalah proses penyaluran atau pengiriman barang dan jasa kepada konsumen ya, agar katanya tadi memudahkan akses kepada konsumen ya. Barang atau produk yang dikirim itu bisa diterima dengan bagaimana? Ya, dengan baik ya, dengan baik, utuh dan masih bagus ya keadaan produknya, seperti itu ya. Oke, sekarang yang baca refleksi, silahkan yang kesimpulan ambil satu. Ya, silakan Diana. Ya, Ibu bacakan dulu ya. Ambil satu. Ya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan menurut pendapatnya gimana? Menyenangkan, sudah menyenangkan dan manfaatnya saya Ya. menjadi tahu bagaimana kegiatan distribusi berlangsung. Ya, berarti dengan ini manfaatnya tahu ya bagaimana kegiatan distribusi itu berlangsung. Oke, terima kasih. Lagi satu, ayo refleksinya. Lagi satu, ya. Silakan. Ya, Rama. Silakan ambil. Ya, Ibu baca ya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Oh, sangat menyenangkan tentunya, Bu. Menyenangkan. Apakah memahami materi ini? Ya, sudah memahami, Bu. Benar memahami sudah? Ya. Ya. Apa manfaat dari mempelajari materi ini? Manfaatnya itu adalah saya mengetahui proses dari kegiatan dari distribusi ini, terutama distribusi langsung maupun yang tidak langsung, Bu. Iya, terima kasih. Nah, itu refleksinya. Dari ada manfaatnya ya. Padahal sudah kalian lakukan sehari-hari nggak ya? Ya, sudah lakukan sehari-hari. Ya, sudah sering kalian melakukan belanja online. Itu secara tidak langsung ya. Itu secara tidak langsung. Sebenarnya ini kita pelajari, padahal kalian sudah mempraktekkannya secara langsung. Baik. Nah, hari ini pembelajaran sampai di sini dulu ya. Ya, pembelajaran sampai di sini dulu. Untuk minggu depan silakan pelajari tentang konsumsi sebagai kegiatan ekonomi ya, untuk pembelajaran minggu depan. Baik. Sekarang kita akhiri pembelajaran hari ini. Silakan, karena tadi diawali dengan doa. Ya, sekarang ditutup dengan doa. Mohon berdiri semuanya. Dikarenakan kegiatan kita diawali dengan doa, maka kita akhiri juga
dengan doa. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa saya pimpin, berdoa dimulai. Berdoa dapat dihati. Amin. Ya, terima kasih Diana. Ya, ya silakan duduk. Ya, persiapan untuk pembelajaran selanjutnya ya. Ya, Ibu akhiri kali ini. Ya, selamat siang. Ya.